Saya sampaikan untuk Saudara Rafael dengan Marianus, perjuangan MPRPS Tanah Papua dan seluruh tokoh Papua di Tanah Papua ini, kalian berdua jangan berbicara sembarang-sembarang. Kalau orang Kamoro tidak mau menjadi tuan di atas tanah sendiri dan mau menjadi bayangan orang di atas tanah Kamoro, silakan. Tapi jangan bantah-bantah apapun, kata apapun di atas media. Ya, karena itu yang bergerak hari ini itu adalah satu Tanah Papua, berkeinginan agar hak dasar orang asli Papua harus kembali kepada orang asli Papua. Karena orang Papua bukan bayangan-bayangannya orang lain seperti yang Kamoro katakan hari ini. Kamoro khususnya, ya, tidak semua orang Kamoro, tapi khususnya Rafael dengan Marianus Magneviku katakan hari ini. Selamat malam, Amolongo Nimowitimi Saipa. Saya Rafael Taurikiau, Sekjen Aliansi Pemuda Kamoro. Di dalam video saya menyatakan bahwa pada dasarnya kami seluruh orang Papua mendukung setiap upaya jeripaya yang dilakukan oleh siapapun berkaitan dengan hak-hak dasar orang asli Papua. Akan tetapi saya menyatakan bahwa upaya dan jeripaya Asosiasi Majelis Rakyat Papua yang baru saja dibentuk, yang mana terdapat 23 poin yang diusulkan berkaitan dengan hak-hak dasar orang asli Papua di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, bagi saya cenderung terlambat. Nah, pernyataan ini yang saya sampaikan di muka publik, tapi ramai orang, sebagian orang menganggap bahwa kenapa tidak secepat mungkin pemerintah mengabulkan permintaan tersebut. Saudara-saudara, perlu saya sampaikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat satu putusan undang-undang yang mengikat secara menyeluruh, itu tidak semudah atau tidak segampang orang membalik telapak tangan. Karena ada mekanismenya, ada tahapan-tahapannya, gitu. Ada prosesnya. Gitu. Jadi kita menghargai upaya jeripaya yang dilakukan. Kita juga mendukung sebagai orang Papua. Orang Papua tidak mungkin tidak mendukung, pasti akan mendukung, begitu. Orang Papua pasti akan mendukung. Seluruh orang Papua, siapapun dia, apabila di mulut berkata lain, pasti di hatinya itu juga berkata lain. Apalagi berkaitan dengan hak-hak dasar orang asli Papua. Kami juga melihat bahwa kondisi dan situasi orang asli Papua itu kan tidak baik-baik saja. Nah, sehingga ya tentu kami mendukung setiap jeripaya dan upaya yang dilakukan oleh siapapun. Apalagi ini Majelis Rakyat Papua yang membentuk Asosiasi Majelis Rakyat Papua Setanah Papua. Wow, itu luar biasa dan kami apresiasi, kami mendoakan agar upaya dan jeripayanya itu dapat terkabulkan, dan tentu itu adalah harapan dan doa orang Papua pada umumnya. Saya secara pribadi menyampaikan bahwa semoga Asosiasi Majelis Papua yang baru terbentuk di Timika, di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah itu berjalan lurus, jadi tidak belok ke kiri, tidak belok ke kanan. Mengingat Majelis Rakyat Papua itu hadir sebagai pengganti referendum Papua, sehingga betul-betul terikat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Majelis Rakyat Papua sendiri adalah representasi kultural orang asli Papua. Jadi sudah mewakili seluruh tanah adat yang ada di Siantero Papua. Sehingga kami mendukung penuh. Akan tetapi harapan kami dan doa kami bersama, jangan sampai tiba-tiba dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan tertentu. Seperti apa yang tadi saya sampaikan bahwa Asosiasi Majelis Rakyat Papua Setanah Papua itu sudah mewakili seluruh tanah adat yang ada di wilayah Papua atau seantero Papua. Kalau mewakili, itu tandanya satu saja tanda tangan yang diwakili oleh satu orang ketua itu sudah mewakili seluruh atau seantero tanah Papua untuk mendukung hal-hal tertentu. Hal ini bisa juga baik, bisa juga tidak baik. Jadi sekali lagi tetap waspada dan berhati-hati, karena ya negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini masih terikat kuat dengan praktek KKN, masih juga terikat kuat dengan para penguasa dan pemangku kepentingan. Para penguasa itu sendiri juga mereka adalah pengusaha-pengusaha perusahaan-perusahaan besar yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan mereka yang ya cenderung mengendalikan negara ini. Jadi hati-hati saja. Kemudian saya juga ingin menyampaikan kepada Ketua Asosiasi Majelis Rakyat Papua Setanah Papua, penyampaian saya kemarin itu pada dasarnya mendukung. Hanya saja kami tidak bisa menjamin atau tidak bisa memastikan bahwa tahun ini bisa terjawab. Maksudnya seperti itu.
Jadi ya semoga saja bisa terjawab di tahun berikutnya, di tahun-tahun berikutnya. Karena ini proses toh, ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilakukan untuk pembentukan atau penambahan suatu undang-undang yang bersifat konstitusional. Jadi Pak Ketua Asosiasi Majelis Rakyat Papua Setanah Papua juga merespon video yang kami sampaikan, menyampaikan pendapat itu juga harus berhati-hati, jaga etika berkomunikasi, jangan sampai menyinggung satu suku, itu berhati-hati. Mengingat Bapak Ketua Asosiasi Majelis Rakyat Papua Setanah Papua ini mewakili seluruh wilayah adat yang ada di Tanah Papua. Tapi tidak apa-apa, itu adalah bagian daripada ekspresi, bagian daripada komunikasi, bagian daripada hal yang mungkin harus disampaikan menurut Bapak Ketua, ya tidak apa-apa. Kami sama-sama orang Papua, apalagi kami berasal dari tempat yang sama, kami berasal dari kabupaten yang sama, ya tentu kita pasti saling mendukung ke depan untuk hal-hal yang baik. Semoga perjalanan Asosiasi Majelis Rakyat Papua selalu sukses dalam hal-hal besar, terus memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua yang mana sudah tercantum di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2021 atas perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001. Demikian pernyataan dari saya, Amolongo Nimowitimi Saipa.